Shalom, selamat pagi, salam kasih dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini karena kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam kebaktian secara online. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kita masih mengadakan kebaktian online ini pada bulan ini dan jangkaan kita akan mengadakan kebaktian secara bersemuka pada bulan 12 nanti. Kita doakan hal ini supaya kebaktian bersemuka ini kita dapat adakan dengan seperti yang kita harapkan. Nah, kita masih dalam mood untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 ini. Jadi kita masih tetap takluk kepada beberapa peraturan atau SOP yang ditetapkan. Saya menyarankan agar kita senantiasa beringat dan mematuhi apa saja saranan daripada kerajaan. Kita akan meneruskan kebaktian ini. Saya akan memimpin dalam doa. Saudara-saudari yang berada di rumah ataupun yang mengikuti siaran ini di mana saja, mari kita sama-sama berdoa supaya melalui ibadah ini kita dikuatkan terus-menerus melalui firman Tuhan ataupun melalui puji-pujian ataupun melalui acara ini keseluruhannya, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami kenal sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kesempatan ini sekali lagi kami dapat mengadakan kebaktian secara online. Kami menyerahkan seluruh keberadaan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui acara ini. Melalui firman Tuhan kami dapat dibentuk sesuai dengan kehendak dan keperluan kami masing-masing. Sesuai dengan kehendak-Mu dan keperluan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan ICB Kituntun Lama ini yang mengikuti ibadah online ini di mana saja mereka berada, di rumah masing-masing, di luar daripada daerah Ranau ini, di tempat kerja mereka. Kami doakan di dalam Yesus Kristus supaya mereka terus turut mendapat bahagian seperti mana kami beribadah secara bersemuka. Terpujilah Bapa di surga karena Tuhan memperhatikan setiap keperluan kami. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan ICB Kituntun Lama yang mengalami sakit, penyakit, dalam kekurangan ataupun apa jua masalah yang mereka hadapi. Kami memohon supaya di dalam Yesus Kristus Tuhan memberkati bahkan memperhatikan segala permasalahan mereka. Berikan kami kekuatan dan berikan kami kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu yang kami lalui dalam hidup ini. Terpujilah Bapa di surga, kami mau mulai ibadah ini. Kami serahkan segala sesuatu, peralatan, keberadaan kami masing-masing di rumah, suasana, dan seluruh jaringan internet kami doakan di dalam Yesus Kristus, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terpujilah Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mulai ibadah ini
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Percaya kasihnya dilimpahkan dalam hidup ini, boleh lambaikan tangan kita. Sekali beri sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Kami percaya kasih-Mu dicurahkan, kasih-Mu yang mengubah hidup kami, mengubah dunia. Mari sama-sama kita berkata, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Katakan sekarang umatnya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak terang yang percaya, angkat tangan
Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi atas pimpinan Tuhan sehingga sampai saat ini. Mari kita akan memberikan uang persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, saudara-saudari kumpul masing-masing di rumah, kemudian hantar kepada bendahari melalui manual ataupun melalui tunai, ataupun kita boleh menghantarnya melalui online transfer, melalui bank ataupun melalui akun bank yang tertera di screen saudara-saudari sebentar nanti. Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur atas kesempatan, atas peluang ini, atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan untuk kami. Kami berterima kasih atas pimpinan-Mu. Kami dapat menikmati hidup hari-hari yang lepas sampai saat ini dengan baik. Walau mungkin ada jemaat Tuhan yang melaluinya dengan penuh cabaran, penuh struggle, bahkan sesuatu yang amat payah. Namun kami bersyukur karena hari ini kami punya kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepadamu. Kami mau memberikan uang persembahan ini, supaya melalui persembahan ini kami dapat bahagian untuk memuliakan Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Kami memberi persembahan karena kami terima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kami menikmati makanan, kami menikmati perlindungan daripada hujan panas. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan seluruh jemaat Tuhan yang memberi, bahkan yang tidak ada kesempatan untuk memberi pada hari ini. Kami doakan supaya mendapat bahagian masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa di antara saudara sepakat bahwa tidak ada Tuhan yang sama seperti Dia? Yang setuju boleh katakan amin. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katanya
Berapa banyak percaya kita punya anak yang perkasa? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Sekali lagi sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan kami, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Katakan dia Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Mari nyatakan Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Katakan kuasa haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangan Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan sekarang Tuhan. Raja di atas segala raja. Kuasanya tetap sama. Oh, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kuasanya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu tinggi. Mari kami puji Engkau. Puji Kau dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau. Ku puji Kau. Ku puji Kau dengan segenap kekuatanku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau. Baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Oh, oh. Ajaiblah Kau Yesus. Sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Kami bawa korban kami bagi Tuhan malam hari ini. Puji nui tatamu, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu ya Tuhan. puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan lagi sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu, Sembah dan puji. sembah dan puji nui tatamu, Sembah dan puji. sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Tuhan hadir. Kau yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan sembah dan puji penuhi. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami puja, kami tinggikan selain nama Yesus. Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Raja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami setiap waktu, karena kami dapat lagi bersama-sama untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui online. Tuhan, tolong kami pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami dari segala gangguan apapun di sekeliling kami. Tuhan, jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa jahat ataupun gangguan daripada manusia jahat yang coba untuk menggagalkan usaha kami untuk mendengar dan mengerti penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan kami pengudusan dan penyucian di dalam hati, tubuh, jiwa, dan roh kami pada waktu kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini. Kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik, dan itu membuat hidup kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami, berikan hikmat kepada hamba-Mu yang Engkau utus untuk berkongsi firman Tuhan hari ini, agar hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan dari Allah sendiri yang memimpinnya, dan biarlah kuasa Roh Kudus juga yang menuntun kami sampai selesai siang firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada masa ini. Apapun, percayalah, pimpinan Tuhan, kuasa dan pertolongan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita sampai masa ini. Pertolongan, kuasa, dan pimpinan Tuhan Yesus tetap ada di dalam hidup kita. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu kita lihat lagi di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Kita lihat lagi di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu
aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini, di dalam Ayub 1 ayat 21, mengapa Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam pembacaan hari ini, saudara, kitab ini diawali di surga, di mana setan ingin menuduh Ayub di hadapan Allah. Ia menuduh Ayub bahwa Ayub hanya melayani Allah karena Allah melindungi dia, dan setan meminta izin daripada Allah untuk menguji iman dan kesetiaan Ayub. Lalu Allah membenarkan setan, tetapi masih ada di dalam batas ataupun kawalan Tuhan sendiri. Saudara, Ayub menderita dan mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Bahkan ia kehilangan keluarganya, harta, kekayaan, dan juga kesehatannya. Yang masih ada dengan Ayub adalah nyawanya sendiri. Saudara, ada 3 teman Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, datang untuk menghibur dia dan berdiskusi mengenai nasib malang yang menimpa Ayub. Mereka berkata, penderitaan yang dialami Ayub adalah disebabkan hukuman atas dosa dan perbuatan Ayub yang jahat di mata Allah. Namun Ayub tetap setia kepada Allah di hadapan semua tuduhan yang ia dengar, dan ia memperjuangkan bahwa hidupnya tidak bersalah. Kemudian seorang pribadi lain berkata kepada Ayub, yaitu Elihu. Ia menyarankan Ayub untuk merendahkan diri kepada Allah dan pasrah kepada ujian yang telah Allah gunakan untuk menyempurnakan kehidupannya. Lalu pada akhirnya Ayub bertanya langsung kepada Allah dan mendapat suatu ajaran yang penting mengenai kedaulatan Allah dan penyerahan dirinya untuk percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Setelah itu Ayub dipulihkan dan ia mendapat sukacita, kekayaan, dan kesehatannya lebih daripada keadaan yang sebelumnya. Saudara, sebenarnya kalau kita baca kitab Ayub ini dari pasal pertama sampai pasal terakhirnya, kita akan lebih mudah memahami semua yang terjadi di dalam peristiwa kitab Ayub ini. Bahkan hal ini sesuatu yang sangat menarik dan membuka wawasan hidup kita, sehingga kita tidak melihat lagi dari suatu sudut pandangan yang sempit
terhadap segala sesuatu penderitaan ataupun kesusahan yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita pada masa ini. Saudara, ada beberapa pengajaran yang sangat penting yang perlu kita terapkan di dalam hidup kita pada masa kini sesuai dengan kitab Ayub yang kita baca hari ini. Yang pertama, saudara, setan tidak dapat melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita, baik itu merusakkan kehidupan jasmani kita dan juga rohani kita, bahkan pekerjaan ataupun keuangan kita di hadapan Allah. Selagi kita tetap percaya bahwa Allah dapat memelihara hidup kita dan kita masih di dalam jalan Tuhan. Dari kisah ini, saudara, Ayub kehilangan anak-anaknya, tetapi mendapat kembali anak-anaknya yang lain setelah itu. Ayub kehilangan segala pekerjaannya, sumber pendapatannya, semua mata pencariannya hilang dalam sekelip mata sahaja akibat bencana yang disebabkan oleh iblis, tetapi ia memperoleh berlipat kali ganda setelah itu karena ia tetap setia sehingga ia melalui semua ujian yang berat dalam hidupnya. Ayub sakit sehingga seluruh tubuhnya diliputi oleh penyakit yang mengerikan, tetapi ia pulih sempurna setelah itu dan ia mendapat kembali semua yang telah hilang dari kehidupannya. Saudara, Ayub tidak menyesali apa-apa, sehingga ia berkata di ayat ke-21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu ia mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub tidak mempertahankan sedikit pun yang ia punyai di dunia, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, meskipun ia belum pernah melihat Tuhan di depan matanya. Ayub hanya mendengar tentang Tuhan, adanya Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang layak disembah, dan ia melakukan hal tersebut. Pengajaran penting yang kedua, saudara, yang kita peroleh di dalam kitab Ayub hari ini, upaya manusia untuk mengerti kenapa di balik semua penderitaan di bumi ini mustahil, karena setiap kejadian yang ada di dunia ini pasti
Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang luar biasa yang tidak dapat dicapai oleh pikiran dan kemampuan manusia untuk mengetahui. Kita tidak dapat mengetahui banyak perkara yang terjadi di dunia ini. Kadangkala kita melihat orang yang jahat semakin makmur dan bertambah kaya, bahkan mereka pula yang panjang umur berbanding dengan orang yang baik. Saudara, demikian juga dengan kitab Ayub ini. Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan ataupun iblis pada waktu kita menderita ataupun melalui hal-hal yang jahat di dalam hidup ini, karena kita percaya bahwa seburuk apapun ataupun sejahat apapun keadaan yang kita lalui, Allah tetap dapat memulihkan dan memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Saudara, Ayub berkata di dalam Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ingatlah, di dalam semua perkara, baik kita kehilangan sesuatu yang kita anggap itu bernilai ataupun berharga di dalam hidup kita, percayalah, pada waktu kesetiaan kita terbukti di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Saudara, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Apa maknanya? Ia menyadari bahwa pada waktu ia lahir di dunia, ia tidak membawa apa-apa, dan pada saat ia mati dan tidak melihat dunia ini lagi, ia juga tidak berhak untuk membawa apa-apa, karena semua yang ia perolehi, semua yang ia nikmati, semua yang ada padanya, itu semuanya adalah berasal daripada Tuhan yang menyediakan untuknya. Saudara, upaya mengerti pertanyaan kenapa banyak penderitaan di dunia ini yang menimpa setiap orang percaya, itu sebenarnya tidak dapat dijawab oleh pengetahuan dan kemampuan kita berpikir. Tetapi suatu hal yang pasti, di dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan dapat memulihkan semuanya itu seperti sedia kala. Bahkan lebih baik daripada hal itu, Tuhan mampu untuk menyediakannya. Tuhan mampu untuk
menyelesaikannya dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, Ayub, peristiwa Ayub, ia kehilangan anak-anaknya, ia kehilangan hartanya, ia kehilangan rumahnya, ia kehilangan pekerja-pekerjanya, ia kehilangan kesehatannya, dan segala sesuatu hilang dari hidupnya. Tinggal satu yang ada padanya, yaitu nyawa, iman, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Hanya itu yang ada pada Ayub, dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan melihat kesengsaraan Ayub dan memulihkan keadaannya lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Saudara, bagaimana pula dengan kita? Pada waktu kita melalui keadaan dunia yang sukar saat ini, bagaimana yang terjadi dengan Ayub? Saudara, yang ketiga, Allah membiarkan penderitaan itu terjadi untuk menyempurnakan, untuk menguji, untuk mengajar, dan juga untuk menguatkan jiwa kita supaya sepenuh hati percaya kepada pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saudara, Ayub pada waktu ia diuji, ia tidak berkata sesuatu yang menyakitkan hati Allah. Ia di sebaliknya dengan penuh kerendahan hati menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, bahwa ia tidak mengetahui banyak perkara, tetapi ia percaya bahwa Allah dapat memulihkan, mengampuni, dan menyediakan segala sesuatu yang telah hilang dari kehidupannya. Saudara, meskipun ada beberapa teman-teman Ayub yang datang kepada Ayub berkata bahwa mungkin Ayub telah berdosa kepada Allah sehingga Allah menghukum dia dengan penderitaan dan sakit penyakit yang sangat mengerikan pada waktu tersebut. Tetapi Ayub tidak terus berkata sesuatu yang buruk di dalam hidupnya. Ayub sabar. Ayub percaya bahwa ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang memperhatikan, ada Allah yang pedulikan, ada Allah yang mengasihani, ada Allah yang melihat semua yang terjadi terhadapnya. Ada Allah yang sanggup memberikan ia sukacita walaupun ia sedang berduka cita pada waktu tersebut. Saudara, tahukah kita apa yang terjadi dengan Ayub setelah itu? Tahukah kita apa yang terjadi dengan teman-teman Ayub setelah itu?
Saudara, teman-teman Ayub dimurkai oleh Allah, tetapi Ayub diberkati oleh Allah. Bagaimana pula dengan kita, saudara? Saat kita melalui keadaan dunia yang berat ini, apakah kita masih sabar menanti pertolongan Tuhan? Apakah kita masih tetap kuat di dalam Dia, masih berharap sesuatu yang luar biasa terjadi untuk kita pada masa yang akan datang ini? Saudara, ingatlah peristiwa Ayub. Penderitaan seringkali diperbolehkan oleh Allah untuk menyempurnakan, menguji dan mengajar atau menguatkan jiwa kita supaya kita dapat merasakan sukacita yang sejati dari Allah. Saudara, tahukah kita ada banyak orang yang akan mulai mempersalahkan iblis ataupun Tuhan pada saat sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mendengar ada orang berkata, "Celaka punya iblis, sial." Saudara, saya ingin bertanya, bolehkah kita berkata sesuatu yang buruk kepada iblis, sedangkan iblis juga meminta kebenaran daripada Allah untuk melakukan sesuatu yang buruk di dalam kekuasaan tangan Tuhan sendiri? Iblis melakukan itu hanya sebatas kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Ayub tidak berkata sesuatu sembarangan. Ia tidak memaki setan, ia tidak menghina setan, tetapi ia tetap memelihara iman dan kesetiaannya di hadapan Tuhan pada saat ia di dalam ujian. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui semua kesalahan dan juga hal-hal yang mungkin menyakitkan hati Tuhan, sehingga Ayub sendiri dipulihkan oleh Tuhan. Marilah kita belajar daripada kisah Ayub. Ayub tetap setia kepada Allah di hadapan semua pertuduhan rekan-rekannya. Bahkan iblis sendiri pun menuduh Ayub setia kepada Allah karena berkat yang ia perolehi. Tapi ternyata tidak. Ayub setia kepada Allah karena bukan hartanya. Ayub setia kepada Allah karena bukan kekayaannya. Ayub setia kepada Allah bukan karena kesehatannya, tetapi Ayub setia kepada Allah karena kepada Allah lah ia harus menyerahkan hidupnya. Ia harus memuji Allah karena
semua yang ia perolehi dari Allah dan kepada Allah lah segala sesuatu. Ia harus kembali. Saat kita melalui apapun ujian atau hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, janganlah kita cepat-cepat untuk berpikir ataupun mengambil kesimpulan yang tidak baik seperti teman-teman Ayub. Tetapi marilah kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk kita mengerti semua hal yang sedang terjadi di dalam hidup kita, agar kita tidak dimurkai oleh Allah dan kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, kesimpulan yang kita perolehi, ada banyak orang berpikir bahwa hal-hal buruk di dunia ini adalah disebabkan oleh setan, dan mereka seharusnya mengutuk setan dan menghina setan. Tetapi sebenarnya semua yang terjadi itu adalah di dalam kekuasaan tangan Tuhan, meskipun iblis adalah pelaksana yang jahat. Di dalam semua perkara yang buruk terjadi di dunia ini, kita tidak dapat mengerti sepenuhnya karena pemikiran kita tidak dapat menyelami apa yang dirancangkan oleh Allah. Tetapi sebaiknya kita berpikir, kalaupun hal itu buruk terjadi, itu semuanya di dalam izin Allah terhadap setan. Saudara, yang ketiga, kesimpulan yang kita perolehi, saudara, marilah kita mengambil teladan daripada sikap Ayub yang hanya mendengar tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segala sesuatu, yang berkuasa di atas segala sesuatu. Maka ia memiliki iman untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengar pemberitaan firman-Mu, tetapi ingatkan kami bahwa kami tidak membawa apa-apa ketika kami lahir ke dunia ini, dan kami tidak membawa apa-apa ketika kami meninggalkan dunia ini. Tetapi semua yang kami perolehi, semua yang ada pada kami, itu berasal daripada berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang dapat menuntun dan memimpin hidup kami. Biarlah nama-Mu dipuji selama-lamanya. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami ingin mengingat bahwa firman-Mu itu dapat memimpin dan menuntun hidup kami, sehingga kami mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, berkati kami yang telah mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berkati rekan-rekan, berkati jemaat-jemaat, berkati keluarga, berkati semua mereka yang sempat mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih atas
peluang sebentar tadi mendengar firman Tuhan. Kita sudah sampai ke hujung-hujung ibadah ini. Kita bersyukur karena kita mendapat bahagian berkat-berkat Tuhan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nixon. Jadi seperti biasa, sebelum mengakhiri ataupun sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah online ini, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa sepanjang bulan ini kita masih lagi mengadakan kebaktian online. Dan seperti yang kita pikirkan ataupun seperti yang dirancang, dijangkakan, kita akan mengadakan kebaktian secara bersemuka pada bulan 12 ini ataupun secepatnya penghujung bulan ini. Kita berdoa supaya nanti sepanjang bulan 12 ini kita dapat terus dapat bersemuka dan mengadakan beberapa aktiviti ujung tahun seperti perayaan Natal dan perayaan sambutan pertukaran ataupun sebutan awal tahun ataupun juga dikenali sebagai 31 bersyukur. Kita berharap supaya pandemik ini terus-menerus semakin berakhir. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tren setakat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Maksud saya menunjukkan keadaan yang semakin baik. Walau bagaimanapun kita masih terus berdoa untuk hal ini. Kita juga doakan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Kidung Lama yang dewasa, anak-anak dan mereka yang bekerja di luar ataupun di dalam daerah ini. Kita serahkan seluruh mereka yang jauh daripada keluarga ataupun jauh daripada kita, jemaat Kidung ini, yang belajar, yang bekerja, ataupun yang melaksanakan apa saja tugas-tugas bisnis mereka. Kita juga doakan seluruh pekerjaan kita sepanjang minggu depan, mereka yang bekerja secara sendiri, berniaga, ataupun yang bertani. Kita juga akan doakan anak-anak kita yang akan bersekolah secara bersemuka pada 22 hari bulan ini. Mari kita terus-menerus juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan seluruh aktiviti dan perancangan untuk pembelajaran mereka pada masa-masa akan datang. Kita juga doakan semua anak-anak, pemuda-pemudi yang ada di tempat kita ini, mereka yang melayani begitu setia melakukan tugas pekerjaan mereka dalam pelayanan pemuda-pemudi. Mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami sudah sampai di penghujung ibadah secara online ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami berkat melalui firman Tuhan yang telah kami dengar melalui hamba-Mu Pastor Nixon. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dia terus-menerus di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya ia dapat menyampaikan dengan penuh bijaksana, hikmat, dan terus-menerus pada masa-masa akan datang. Terpujilah Bapa di surga, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pertolongan dan perlindungan kami di dalam pekerjaan kami pada masa akan datang ini, khususnya mulai esok sepanjang minggu depan ini, hari Isnin sehingga hari Sabtu, dan kami akan bertemu lagi secara online di dalam kebaktian pada hari Minggu nanti. Kami doakan mereka yang bekerja di dalam sektor pertanian, bertani, bercocok tanam, yang berniaga, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Yang bekerja di bidang lain, di sektor swasta dan awam, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang belajar yang masih belajar, yang masih bersekolah, sama ada mereka berada belajar di daerah Ranau, ataupun mereka yang belajar di luar, khususnya mereka yang di luar negeri Sabah ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Walaupun kami tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan melihat, mengenal mereka, dan mengetahui segala sesuatu yang mereka perlukan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan,
namamu dimuliakan. Terpujilah Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan saya begitu untuk lama ini yang mungkin mereka saat ini mengalami sakit atau yang mengalami apa saja masalah. Kami doakan supaya di dalam nama Yesus Kristus mereka diperhatikan, dijamah Tuhan dan diberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, banyak lagi perkara yang kami ingin nyatakan pada hari ini, namun kami terbatas ingatan, pikiran dan kata-kata. Namun segala sesuatu yang menjadi keperluan kami, Tuhan mengetahuinya dan kami menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu. Baik itu keperluan kami secara fisikal ataupun keperluan secara rohani. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan terus menerus. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan seluruh keadaan, situasi dunia pada hari ini. Khususnya keadaan wabak penyakit. Walaupun menampakkan tren yang semakin baik, namun kami percaya semua perkara ini hanya menjadi baik jika karena pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga serahkan aktiviti-aktiviti gereja pada masa-masa akan datang ini. Kami akan mengadakan kebaktian secara bersemuka pada bulan 12 ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi yang melayani dalam sidang ini, supaya mereka terus-menerus diberikan kesetiaan hati yang rindu untuk melayani. Kami doakan anak-anak sekolah minggu, kami serahkan guru-guru sekolah minggu, supaya mereka dapat mengadakan pembelajaran secara bersemuka. Kami serahkan iman seluruh kami ini, semua kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya walau apapun yang terjadi, baik itu kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kekurangan ataupun kekayaan, kemewahan dan sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya semuanya tidak terpengaruh ataupun tidak menjejaskan pertumbuhan iman kami. Biar kami dapat bersyukur dalam segala sesuatu, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kami. Terpujilah Bapa di surga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah di mana saja saat ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat, pimpinan, kasih, anugerah daripada Allah Bapa Surgawi melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Semua perkara ini kami dasarkan minta hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu, dan selamat bekerja untuk esok dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus no gampa masih ngawit tulun tensanan it gesong pemeguna raya-raya hongku ngarang nu Tuhan soro-soro hongku ikosyanan nu noko tunako Yesus mentarik kapatayon ina masih kodahan.
ginawaku